Halo. Lembaga peradilan, kalau dilihat dari pembagian kekuasaan di negara kita, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, termasuk lembaga yang mana? Secara horizontal. Kan tadi pilihannya 3, kok horizontal? Memang benar, kalau dilihat dari undang-undang, pembagian kekuasaan di Indonesia itu kan ada 2 skala besar, ada horizontal, ada vertikal. Yudikatif. Ya. Oke. MKKY, Pak. Yudikatif, betul. Yaitu Yudikatif. kekuasaan Yudikatif. yang menangani masalah penegakan hukum atau pelanggaran terhadap undang-undang. Pak Amin, coba kembali bahas ya. Tadi pembagian kekuasaan yang Pak Amin sampaikan ini berdasarkan teori trias politika, ya. Teori tentang pembagian kekuasaan yang dikeluarkan oleh Montesquieu, ya, bahwasanya kekuasaan suatu negara itu dibedakan menjadi 3, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Tetapi kalau dalam undang-undang UUD 1945 itu diperjelas lagi bahwa pembagian kekuasaan di Indonesia itu secara garis besar dibagi 2. Ya. Ada yang secara horizontal seperti yang tadi Anissa Hapsari katakan, ada juga yang secara vertikal. Nah, eksekutif, yudikatif, legislatif itu secara horizontal. Ada lagi kekuasaan moneter, kemudian kekuasaan konstitusional, kekuasaan eksaminatif, ya, itu kekuasaan secara horizontal. Sedangkan vertikal, kekuasaan yang bertingkat dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau sebaliknya. Ya, itu hanya mengulang saja materi kelas 10 ya. Kemudian kita kembali lagi kepada lembaga peradilan. Nah, ini juga masih materi kelas 10 juga, mudah-mudahan kalian ingat. Lembaga peradilan di Indonesia itu secara garis besar dibedakan menjadi berapa? Ya. 3, Pak. 3, silakan Bu Ima. Peradilan tinggi. Pengadilan agama sama peradilan militer. Pengadilan tinggi, pengadilan agama, sama pengadilan militer. Oke, kurang tepat. Yang lain, boleh? Ayo, silakan. Peradilan umum, Pak. Peradilan umum, ya betul. Apalagi? Peradilan agama sama peradilan militer. Nah, peradilan tata usaha negara itu termasuk kelompok peradilan apa? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Peradilan umum. Kemudian kategorinya kalau tata usaha khusus, iya. Tapi peradilan tata usaha negara itu termasuk peradilan khusus, walaupun ada juga yang tetap membedakan dia dalam satu kelompok. Ya, kayak pengadilan agama satu kelompok tersendiri. Padahal ada juga yang mengelompokkan pengadilan agama, tata usaha negara, pengadilan militer itu termasuk kelompok pengadilan khusus ya. Namanya pendapat bisa berbeda-beda. Intinya kalian sudah paham bahwasanya pengadilan di Indonesia itu banyak sekali ya. Yang umumnya adalah pengadilan umum atau peradilan umum ya. Nah, peradilan umum ini yang terendah adalah apa? Pengadilan negeri yang memiliki kedudukan atau posisi di mana? Lokal. Di kota madya atau daerah tingkat kabupaten. Tingkat 2. Kota madya, kabupaten itu tingkat 2 ya. Gitu. Pengadilan negeri. Makanya kita kenal Pengadilan Negeri Jakarta Utara ya. Kalau orang Jakarta Utara nih, pengadilan negerinya dekat Ancol ya, di Sunter Agung dekat Universitas 17 Agustus. Kemudian kalau orang Jakarta Pusat, kami nggak tahu tuh lokasi pastinya di mana. Kalau Jakarta Timur dulu pengadilan negerinya di Pulau Mas, depan Transmart ya, samping Waduk Rio. Kemudian sekarang pindah dekat Wali Kota Jakarta Timur, daerah Cakung. Jakarta Barat pengadilan negerinya kalau tidak salah Jalan Gajah Mada tuh ya. Itu pengadilan negeri. Kemudian ada pengadilan tinggi negeri yang berkedudukan di
daerah tingkat 1 atau provinsi. Untuk DKI Jakarta adanya di Jalan Letjen R. Suprapto Cempaka Putih, yaitu peradilan umum. Jadi ada tahapan-tahapannya ya, gitu. Nah, biasanya kasus-kasus yang ditangani juga sesuai dengan kejadian atau TKP. Misalkan ada kasus kejadian di Jakarta Utara, ya, maka nanti pengadilannya ya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ada kasusnya Jakarta Timur, maka ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi bisa jadi dengan berbagai pertimbangan tertentu, kasus tersebut disidangkan di wilayah hukum yang berbeda. Bisa jadi kalau pertimbangannya kondisi keamanan atau bagi yang lainnya gitu ya, bisa jadi tidak sesuai dengan kejadian, tempat kejadian. Nah, nanti seperti yang Pak Amit sampaikan, itu tahapan-tahapan pengadilan umum ya. Kalau pengadilan umumnya masih nggak puas juga, pokoknya semuanya berakhir di mana tadi? Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung. Ingat ya kata kuncinya. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Jadi segala banding atau kasasi yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung tidak bisa diganggu gugat. Ya, karena ada keputusan yang kuat ya, sudah pasti. Tinggal nanti yang kami sampaikan tadi, berharap mudah-mudahan Presiden menggunakan haknya memberikan potongan masa tahanan. Biasanya itu menjelang hari raya keagamaan, menjelang hari raya kemerdekaan, itu Presiden suka memberikan remisi, potongan masa tahanan buat para tahanan yang ada di Indonesia. Itu salah satunya ya. Oke, kemudian tadi ada pengadilan agama, termasuk kategori peradilan khusus. Nah, pengadilan agama juga hampir sama sebetulnya tingkatannya dengan pengadilan umum ya. Kalau di daerah tingkat 2 namanya pengadilan agama. Kalau di daerah tingkat 1 namanya pengadilan. Ayo, fokus dong. Kalau di daerah tingkat 1 namanya pengadilan. Tinggal dianalogikan dengan peradilan umum tadi. Pengadilan apa? Kok negeri? Kan agama. Tinggi agama lah. Iya, pengadilan tinggi agama. Nah, karena sekolah kita di Jakarta Pusat, pengadilan agama Jakarta Pusat di mana? Itu depan. Iya, Hegel tahu ya. Hegel lagi ngurus perceraian, Hegel. Enggak lah ya. Kirain belum menikah udah ngurus perceraian ya. Kalau putus hubungan kekasih jangan ke pengadilan ya, Hegel ya. Aman aja, Pak. Nah. Oke. Ya. Hegel kalau aktif tapi ngerjain tugas agak males nih ya. Mudah-mudahan setelah PTS Hegel banyak berubah nih. Kemarin di rapat juga Hegel banyak dibicarakan oleh Bapak Ibu guru. Ya Hegel ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi Pengadilan Agama Jakarta Pusat terletak di daerah Rawasari ya, depan Pasar Rawak Rebo. Ya, gitu. Nanti ada Pengadilan Tinggi Agama juga. Nanti sama dengan proses yang pengadilan umum. Kalau dia nggak puas juga, nanti bandingnya kemana? Halo, mungkin Nur Harisa lagi ngurus perceraian, nggak mau dicerain sama suaminya. Keputusan Pengadilan Tinggi Agama sudah memutuskan, dikabulkan permohonan suami. Harisa nggak nerima, banding lagi kemana dia tuh dari Pengadilan Tinggi Agama? Halo, kan tadi kata kuncinya udah kami sampaikan tuh. Mahkamah Agung, Pak. Iya, ke Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Apakah itu pengadilan umum, peradilan khusus, semua itu akan bermuara ke Mahkamah Agung yang akan memutuskan perkara itu ya, gitu. Oke, kalau misalkan dia militer ya, entah itu kepolisian, tentara, itu juga ada pengadilan khusus ya, ada pengadilan militer ya. Gitu. Kemudian kalau dia ASN, aparatur sipil negara, ada pengadilan tata usaha negara dan lain sebagainya ya. Itu nama-nama lembaga peradilan di Indonesia. Kemudian selain itu kami tambahkan dengan MK.
Apa MK? Mahkamah Konstitusional. Ya, Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini apakah sebuah lembaga peradilan yang dibentuk sejak lama atau produk baru di era reformasi? Produk baru. Ya, produk baru di era reformasi. Masih. Selain Mahkamah Konstitusi, apalagi produk baru di bidang lembaga peradilan? KY Konstitusi. KY itu. Komisi Yudisial gitu ya. Nah, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi ini juga termasuk salah satu lembaga peradilan dengan tugasnya masing-masing ya. Nah, Mahkamah Konstitusi salah satunya dia memutuskan perkara sengketa pilkada ya, pemilihan kepala daerah ya, termasuk juga pemilihan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, pembubaran partai politik, itu akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Atau yang menguji perundang-undangan, itu juga Mahkamah Konstitusi. Nah, apakah perundang-undangan ini layak atau tidak untuk diteruskan, ya, untuk dikeluarkan, itu Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, wah ini udah nggak bisa diberlakukan lagi deh, gitu, ya sudah, peraturan undangan tersebut nggak bisa dikeluarkan, kan, itu ya. Nah, itu wewenang Mahkamah Konstitusi secara garis besar. Nanti kalau nggak puas, tetap ya semuanya bermuara ke Mahkamah Agung. Kemudian kalau Komisi Yudisial ini khusus ya menangani masalah apa? Yudisial menangani masalah apa? Masalah perilaku sikap siapa? Hakim. Iya, jadi para hakim itu iya, Pak. ada yang mengawasi, ya. Jadi kalau hakim itu bermasalah, nanti yang menanganinya adalah Komisi Yudisial, gitu, ya, seperti itu. Oke. Adapun tugas dan wewenangnya kamu bisa baca nanti ya, gitu, di dalam buku paket ataupun LKS. Ingat, mata pelajaran PPKN bukan mata pelajaran yang sulit. Asal kalian mau baca, insya Allah kalian paham. Kalaupun kalian nggak paham, kamu bisa searching terlebih dahulu di Mbah Google, tanya Mbah Google. Atau mungkin ada istilah-istilah yang nggak paham, tinggal tanyakan Mbah Google istilah tersebut. Nah, seperti itu ya. Beda dengan pelajaran eksak ya. Pelajaran eksak itu memang harus bimbingan khusus dari Bapak Ibu gurunya, apalagi pelajaran bahasa ya, itu juga perlu bimbingan khusus dari guru. Tapi kalau PPKN sebetulnya kalian asal banyak mau membaca, insya Allah paham gitu ya. Guru sifatnya hanya mengulang kembali, mengingatkan kalian, khawatir lupa dengan materi tersebut, atau ada istilah-istilah asing yang mungkin kalian nggak paham. Tapi kan sekarang juga kalau bicara istilah, kamu udah bisa nyari sendiri gitu ya. Artinya jangan tergantung dengan Bapak Ibu guru ya. Silakan inisiatif sendiri, browsing terlebih dahulu. Kalau perlu itu kamu jadikan apa ya, senjata. Ini ada bahasa istilah asing di materi ini. Kamu simpan tuh kamu. Nah begitu guru nanya, kamu udah punya jawaban. Nah itu kan berarti ada penilaian plus ya, dari Bapak Ibu guru buat kalian. Oke, kita kembali ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya. Intinya sih dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia itu ya adalah bagaimana